Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita lanjut kebersamaan kita dan kali ini kita akan bersama di program acara pembinaan bahasa dan sastra daerah Makassar di RRI Makassar. Acara ini terselenggara atas kerjasama RRI Makassar Pro 4 dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan maksud kami. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita Ibu Ramla Mapau SSM Hum. Dan tentu yang kita akan bahas tentang implikatur dalam bahasa Indonesia. Nah, sahabat budaya, dalam hal ini, siaran ini tentu kita akan hadirkan membahas implikatur dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Ramla Mapau SSM Hum. Selamat pagi Ibu, gimana kabar tak? Sehat Ji? Alhamdulillah, selamat pagi. Iya. Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang implikatur dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin Ibu Ramla sebelum kita membahas lebih jauh mengenai implikatur dalam bahasa Indonesia ini, saya dan juga pendengar sebagai orang yang tidak berkecimpung dalam bidang bahasa tentu akan bertanya-tanya apa sih sebenarnya implikatur itu, Bu? Mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada yang pernah dalam situasi seperti ini ya Pak ya. Ya. Sedang bertamu lalu tuan rumah berkata, wah malam sekali ya sekarang, sudah pukul 11 ya. Secara harfiah dia hanya menginformasikan waktu. Namun kita semua tahu arti sebenarnya adalah kamu sudah terlalu lama gitu. Waktunya kamu pulang. Ya, umumnya masyarakat ada yang cenderung tidak enak kalau bicaranya secara langsung atau belak-belakan. Nah, istilah implikatur pertama kali ini populer dalam ilmu pragmatik ya, cabang linguistik yang mempelajari tentang konteks bahasa. Oleh seorang filsuf bernama H.P. Grace ya. Implikatur terjadi ketika ada jarak atau perbedaan antara apa yang diucapkan atau makna literal dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan atau makna fungsional. Secara sederhana, implikatur adalah maksud yang tersirat atau dapat dikatakan implikatur adalah bumbu dalam percakapan sehari-hari. Oh, jadi bumbu-bumbu ini. Iya, betul. Jadi bahasa itu seperti makanannya yang diberi bumbu akan terasa nikmat kalau sudah ada bumbunya. Iya. Seperti itu. Jadi kalau dari dilihat dari makna secara langsungnya itu berbeda Bu ya dengan implikator itu sendiri. Iya. Jadi makna langsung adalah makna yang sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Sedangkan implikatur adalah makna yang disimpulkan dari tuturan. Seperti itu. Misalnya di luar hujan deras ya, makna langsungnya adalah sedang terjadi hujan deras. Makna tak langsungnya kamu tidak bisa pulang atau kamu dilarang pulang, seperti itu. Jadi ternyata ada juga ya ilmu bahasa yang kaitannya dengan penyampaian maksud begitu ya, yang tersirat. Nah, kemudian lalu apa pentingnya implikatur itu Bu dalam komunikasi? Ya, implikatur itu penting karena memungkinkan penutur menyampaikan maksud secara lebih halus, ya. Secara lebih halus, sopan atau efisien tanpa harus mengungkapkan secara langsung. Jadi implikator itu menjaga muka mitra tutur. Dalam budaya Indonesia yang menjunjung kesantunan berbahasa, implikatur sering digunakan untuk menyampaikan kritik secara tidak langsung, menolak permintaan dengan sopan, memberikan saran tanpa terkesan memerintah, atau menjaga hubungan sosial antar penutur. Ya. Oke. Nah, jadi orang Indonesia itu seringkali menggunakan sebenarnya implikator itu saat mengobrol ya, artinya semua ada pesan atau maksud yang tersirat di dalamnya. Betul Pak. Jadi alasan utamanya adalah kesantunan berbahasa dan budaya menjaga perasaan orang lain, seperti itu. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi harmonisasi sosial ya, berkata jujur secara terlalu frontal sering dianggap kasar. Jadi contohnya kita masakan, misalnya ketika masakan teman rasanya kurang enak ya, ketika berkunjung ke rumahnya kita cenderung bilang atau mengatakan rasanya unik ya, bumbunya berani banget. Dan, daripada kita mengatakan ini asin banget dan nggak enak gitu. Di sini implikator digunakan untuk menyelamatkan muka lawan bicara. Oke, jadi ada semacam pengganti maksud pesan ya yang kita sampaikan itu. Nah, kemudian mendengar penjelasan Ibu tadi, tentu apa saja yang perlu kita ketahui dari implikator itu sendiri Bu secara umum? Iya. Jadi Grace ini membagi implikator menjadi dua jenis utama ya yang sering kita temui. Ada namanya implikator konvensional
Implikator yang muncul dari kata-kata atau frasa yang digunakan dalam kalimat atau tuturan tanpa perlu melihat konteks situasi. Ya. Misalnya, dia orang Jeneponto misalnya ya. Ya. Tetapi lemah lembut. Kata tetapi ini mengimplikasikan adanya stereotip bahwa orang Jeneponto biasanya tegas, keras, padahal tidak selalu demikian atau selalu begitu ya. Contoh lainnya yaitu berkaitan dengan hal semantik, pemahaman semantik digunakan untuk menginterpretasi implikasinya. Sebagai contoh pada tuturan, dia memang buaya darat ya, mempunyai implikasi sebuah penilaian negatif seseorang yang suka mempermainkan wanita. Pemahaman makna tersebut diperoleh dari konvensi yang berlaku dalam budaya bangsa Indonesia yang menyamakan makna orang yang senang mempermainkan wanita dengan sebutan buaya darat. Makna yang tersirat dalam implikator konvensional terikat pada konteks seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu implikator percakapan ya. Sementara jenis implikator percakapan hanya dapat dipahami dengan konteks. Jadi konteks itu berperan. Studi pragmatik hanya membahas implikator percakapan karena implikator konvensional maknanya relatif stabil, tidak kontekstual atau sudah ada kesepakatan umum tentang makna lain dari kata-kata atau istilah yang dituliskan atau dituturkan. Maksud tersirat yang baru bisa dipahami kalau kita tahu konteks, siapa yang berbicara, tempat peristiwa ya. Misalnya seorang ibu mengatakan pada anaknya, minyak goreng habis nak, ya ketika berada di dapur. Jika diucapkan saat anak mau menggoreng telur, implikatornya adalah perintah tolong belikan minyak goreng di warung seperti itu. Jadi secara tidak langsung mengatakan bahwa pergi beli minyak dulu baru menggoreng telur. Cuma dia lebih halus ya bahwa ada tanda ini bahwa habis ke minyak goreng. Ternyata saya sudah membeli. Perintah secara tidak langsung yang tersirat dalamnya. Baik Ibu, menarik sekali nih implikator yang tentunya menarik kita pahami bahwa ternyata di dalam bahasa Indonesia itu banyak implikator-implikator yang perlu kita maknai dan ketahui secara makna yang tersirat di dalamnya. Namun sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu pesan lagu berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu di RRI. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara memerlukan opini sebagai strategi dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform,
akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi Baik, atau Sobat Budaya hoax. masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih kita bersama di program pembinaan bahasa daerah. Dan kali ini tentu masih bersama dengan Ibu Ramla Mapau. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi informasi terkait dengan pembinaan bahasa Indonesia daerah kali ini ya. Tentu tadi sudah beberapa hal yang dibahas tentang implikator. Nah, kira-kira apa gunanya Bu kita mempelajari implikator ini sendiri menurut saya mati Bu? Ya, jadi implikator adalah bukti bahwa betapa kaya bahasa Indonesia dan betapa kreatifnya kita sebagai penutur. Bahasa bukan sekadar alat untuk menyampaikan kode atau data acak ya, melainkan sebuah seni berinteraksi yang melibatkan rasa, budaya dan pemahaman emosional yang mendalam. Dengan memahami implikator, kita tidak hanya menjadi pendengar yang baik secara tata bahasa, tetapi juga menjadi manusia yang lebih peka secara sosial. Jadi lain kali jika ada teman yang mengatakan dinginnya ruangan ini ya, jangan cuma menjawab iya, tapi coba matikan atau turunkan suhu AC-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita agar tidak salah paham nih? Kan biasa implikator itu tentu tidak semua langsung orang bisa memaknainya ya. Nah, bagaimana supaya tidak salah paham dalam menangkap implikator itu, Bu? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa maksud tersirat dapat dipahami melalui konteks ya. Siapa yang berbicara, hubungan antara pembicara dan mitra bicara seperti orang tua, bos atau teman dekat itu menentukan tingkat ketersiratan maknanya. Kemudian situasi dan tempat ya, kapan dan di mana kalimat itu diucapkan. Kemudian ada pengetahuan bersama. Apakah kita dan pembicara berbagi informasi yang sama? Misalnya tahu kalau warung sebelah sedang tutup, seperti itu. Jika kita gagal membaca konteks, biasanya akan terjadi fenomena gagal paham atau salah tangkap maksud. Konteks merupakan unsur utama dalam memahami implikator. Jadi tanpa konteks, makna tersirat suatu tuturan seringkali sulit dipahami seperti itu. Nah, jadi orang-orang terkadang ini menggunakan cara langsung atau eksplisit ya. Tapi untuk mengungkapkan maksudnya dan sering pula menggunakan implikator dalam berkomunikasi. Lalu apa kira-kira tujuan mereka itu menggunakan implikator ini tadi? Ya, jadi menurut salah satu ahli bahasa ya, ini ada Davis itu mengatakan bahwa pada dasarnya seorang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, ekspresi diri dan merekam pikiran-pikiran mereka. Tiap orang mempunyai keinginan-keinginan, kreativitas, fleksibilitas, dan mempunyai banyak cara dalam aktivitasnya. Begitu pula dengan bahasa. Untuk satu maksud yang sama, orang dapat mengungkapkan dalam berbagai cara ya, misalnya efisiensi verbal. Melalui implikator, seseorang dapat mengungkapkan dua atau lebih pendapat atau pikirannya hanya dengan satu tuturan. Misalnya, enak ya bakwan ini, ya. Enak ya bakwan ini ya. Saya suka yang manis ya. Ini salah seorang mahasiswa mengatakan seperti itu ya. Enak ya bakwan ini. Kemudian mahasiswa B misalnya mengatakan saya suka yang manis. Percakapan B tidak menjawab bahwa ia tidak suka dengan bakwan yang disajikan itu, tetapi dengan menuturkan kalau ia menyukai makanan yang rasanya manis ya. Respons B bukan hanya mengimplikasikan bahwa ia tidak suka bakwan yang sedang dimakan, melainkan juga menyatakan kalau ia suka ya makanan yang manis. Jadi secara tidak langsung dia menolak untuk memakan makanan itu seperti itu. Karena berminyak mungkin ya. Seperti itu. Jadi dia tidak suka yang asin ya, jadi sukanya yang manis.
Ya, dengan hanya satu tuturan sudah memberikan dua informasi seperti itu, bahwa bisa juga ya bawaannya tidak enak seperti itu ya. Ya, Iya, ya. atau mungkin menolak secara halus gitu Iya, bahwa betul. saya tidak terbiasa Tidak, makan iya. minyak-minyak begitu. Iya, atau saya tidak mau memakan bakwan Bakwan itu itu, ya, ya. seperti itu. Ya. Iya. Bisa juga mengalihkan tanpa berbohong. Ya. Oh, Jadi ini. ini salah satu ahli bahasa ya, Hon itu pada tahun 2006 ya, implikator dapat mengalihkan suatu maksud atau objek tanpa kebohongan. Tanpa melakukan kebohongan, orang dapat mengungkapkan sesuatu dengan menyatakan kebenaran yang lain ya. Implikator ini pada umumnya digunakan untuk tujuan menghindari bohong seperti itu. Ya, kemudian yang kedua berikutnya itu terkait dengan penggunaan implikator itu untuk menjaga kesopanannya atau kesantunan berbahasa. Misalnya implikator erat kaitannya dengan kesopanan itu berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Di dalam masyarakat selalu terdapat aturan-aturan yang disepakati bersama ya, yang menjadi kebiasaan atau adat dan tuturan moral. Mungkin ada hal-hal yang tabu atau tidak pantas yang tidak dapat begitu saja diungkap secara langsung dan terus terang. Misalnya, wah cantik benar warna bajumu ya. Mungkin baju yang dipakai itu adalah warna kuning yang menyala seperti itu. Kemudian teman misalnya B itu mengatakan saya lebih suka warna yang lembut seperti itu ya. Mahasiswa yang B ini menanggapi pujiannya tidak dengan kesepakatan ya, meskipun warna baju yang dikenakan oleh temannya gradasinya warnanya bagus, jadi dia menjaga muka lawan tuturnya ya, supaya lebih santun menolak apa yang dipuji oleh temannya seperti itu. Kemudian implikator itu juga sebagai estetika berbahasa ya. Tidak dapat dimungkiri bahwa manusia itu menyukai kebebasan bertindak, menyatakan pendapat dan kebebasan berbahasa ya. Dalam berkomunikasi sehari-hari terkadang kita membutuhkan keindahan berbahasa ya, ketika misalnya kita menyuruh atau memerintah seseorang, kita membutuhkan kata-kata yang tidak secara langsung ya. Dalam percakapan natural ya sehari-hari mungkin tidak banyak ditemukan implikator dengan tujuan estetika bahasa ya. Berbeda dengan karya-karya sastra, misalnya puisi itu lebih banyak menggunakan implikator berbahasa dalam menyampaikan sesuatu kepada penikmat sastra seperti itu. Karena puisi tidak mungkin hanya menyampaikan fakta ya, tetapi membutuhkan gaya keindahan dengan bahasa yang figuratif seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa memang kita perlu menjaga implikator ini untuk menjaga muka lawan tutur, menghindari kita untuk berbohong seperti itu dengan bahasa yang lebih enak didengar ya, seperti itu. Jadi seperti makanan ya, diberi bumbu akan terasa nikmat seperti itu ya. Baik, begitu banyaknya tadi hal yang kita ketahui bahwa di dalam bahasa Indonesia itu ada implikasi yang tentunya sangat menarik ini ya untuk kita ketahui. Jadi implikator dalam bahasa Indonesia itu adalah semacam sesuatu penyampaian tetapi tidak secara langsung Bu ya, ada pesan yang tersirat di dalamnya. Baik sahabat budaya, mudah-mudahan dengan hadirnya acara pembinaan bahasa dan sastra daerah ini bisa memberikan kita menambah ilmu kita dalam hal bagaimana mengetahui bahwa di dalam bahasa Indonesia itu ada implikator dalam bertutur. Terima kasih Ibu Ramla atas waktunya di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada pertemuan berikutnya untuk membahas implikator yang lebih luas. Baik, terima kasih Pak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.